Nama saya Rizky Setiawan dan saya akan menjelaskan step by step atau cara pemasaran terhadap ide bisnis yang telah kami diskusikan di dalam grup. Langkah yang pertama adalah melakukan riset terhadap tren pasar yang sedang booming atau yang sedang fenomenal di kalangan masyarakat luas dan memilih produk yang lebih berpotensi atau yang lebih laris untuk diperjualbelikan. Dan langkah yang kedua adalah menargetkan segmentasi pasar atau calon pembeli. Dan langkah ketiga, melihat kompetitor bisnis yang telah ada sejak awal dan menganalisis menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat ya, terhadap bisnis yang kami jalankan dengan kompetitor lainnya. Dan langkah selanjutnya, membuat konsep bisnis secara sistematis dengan meng-hire sumber daya manusia yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang cukup di dalam manajemen bisnis. Dan langkah yang kelima, mempersiapkan modal dan mengelola kesiapan dalam menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan. Dan langkah selanjutnya, memulai produksi yang sesuai dengan riset dan survei yang telah dilakukan di awal. Dan yang langkah ketujuh, membuat desain logo atau brand atau nama dan simbol ataupun nilai-nilai yang ada di dalam brand kami agar dapat meningkatkan purchase intention atau niat pembeli atau niat beli dari dan juga customer satisfaction atau kepuasan pembeli. Dan yang langkah ke-8 adalah melakukan pemotretan terhadap produk yang akan kami siap untuk diluncurkan dan pasti untuk dipasarkan ke masyarakat luas melalui advertising di beberapa platform online seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Dan langkah yang ke-9, kami akan membuat sebuah website online yang berisi beberapa katalog mengenai produk kami dan juga beberapa informasi terkait brand dan hasil produksi yang telah kami buat selama ini. Dan langkah yang selanjutnya adalah menulis produk dengan memberikan penawaran-penawaran yang lebih menarik dan atraktif dengan menggunakan beberapa cara seperti memberikan diskon untuk pertama kalinya dan juga ataupun promo dan pun giveaway. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan strategi pemasaran dengan cara memberikan endorsement terhadap beberapa influencer di beberapa kanal media sosial. Ya, itu saja. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Latif, bisa panggil Latif juga nggak apa-apa. Saya dari kelompoknya Bima Adinugraha, Rizky Setiawan, dan Andra Ramadan. Pada kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok kami akan membicarakan tentang latar belakang kenapa kami membuat bisnis yang akan kami tekuni ini. Dan bisnis yang akan kami tekuni sekarang ini adalah baju, atau bisa dibilang bahasa gaulnya adalah clothingan. Jadi kami jualan baju yang sedang ngetren dengan pasarnya yang sekarang dan dengan pasarnya yang khusus untuk baju yang akan kami jual ini. Baju yang akan kami jual adalah baju yang mayoritas berwarna hitam atau dalam genre musik. Kami menjual baju yang beraliran pop punk, metal. Contoh saja seperti baju yang dijual oleh Maternal, brand lokal dari Indonesia. Maternal, brand lokal yang cukup sukses dan bahkan bisa dibilang sangat sukses dalam levelnya yang sekarang dalam menjual merchandise dan baju-baju. Tapi untuk kami sekarang, kami hanya khusus menjual baju berwarna hitam. Bukan nggak selalu baju berwarna hitam, pada intinya kami menjual baju yang beraliran seperti yang saya sebutkan barusan. Kenapa kami sampai menjual baju yang seperti itu? Pada prinsip kami mempunyai idealis dan juga mempunyai idealis yang cukup tinggi, tapi bukan berarti kami tidak menutup mata terhadap realita yang sedang terjadi sekarang,
Jadi idealis kami mencoba untuk menyimbangkan dengan realitas. Style kami, style sebagian besar dari circle kami ingin kami perkenalkan dan kami pertontonkan dengan hasil dari barang yang kami jual, yaitu adalah baju yang beraliran seperti circle kami, yaitu adalah baju dengan genre seperti yang saya sebutkan. Dan untuk masalah pasar, memang pasarnya sebagian besar memang sudah banyak yang membuat hal seperti itu, tapi kami berusaha untuk membuat seluruhnya menjadi beda. Style kami, style sebagian besar dari circle kami ingin kami perkenalkan dan kami pertontonkan dengan hasil dari barang yang kami jual, yaitu adalah baju yang beraliran seperti circle kami, yaitu adalah baju dengan genre seperti yang saya sebutkan. Dan untuk masalah pasar, memang pasarnya sebagian besar memang sudah banyak yang membuat hal seperti itu, tapi kami berusaha untuk membuat seluruhnya menjadi beda. Dan kenapa kami ingin menjual baju yang seperti ini, dan kenapa kami juga ingin menjual hanya sebuah clothingan? Karena bisnis clothing dan bisnis style seperti pakaian dan lainnya adalah hal yang sangat kami sukai dan benar-benar kami passionate di situ. Itulah sebabnya kami berusaha untuk terjun di bisnis itu. Beberapa dari kami memiliki prinsip untuk bisa selalu bekerja, tapi bukan berarti pekerjaan itu membuat kita menjadi capek dan menjadi muak, tapi lebih ke hobi yang bisa dijadikan pekerjaan, atau enggak sebuah kesenangan yang bisa dijadikan sebagai pekerjaan. Contoh saja, sekarang ini adalah style yang akan kami jual, yaitu baju genre seperti itu adalah sebuah kesenangan dari kami, sebuah hobi dari kami, sebuah hobi dari circle kami yang memang kami sangat passionate di situ. Dan karena kami sangat passionate di situ dan senang akan hal itu, kami akan menjadikan itu sebagai bisnis dengan niat murni. Salah satu niat murninya adalah memang kami senang untuk melakukan hal itu, tidak melulu tentang uang, tapi kami juga tidak menutup mata bahwa kami juga membutuhkan uang untuk bisa menjalankan bisnis ini. Itulah sebabnya kami selalu memperhitungkan apapun yang akan kami putuskan selanjutnya. Mungkin cukup seperti itu latar belakang yang saya sebutkan. Saya Latif mewakili kelompok saya dari Rizky Setiawan, Budi Nugraha, dan Andar Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Saya Andra Manda Putra ingin menjelaskan tentang bagaimana kami merencanakan produksi brand sesuai kesepakatan bersama kami. Nah, pertama-tama kami di sini merencanakan produksi brand yang bernama Maternal. Karena fashion sangat erat kaitannya dengan clothing, suatu bisnis yang memerlukan inovasi yang merefleksikan manusia dengan lingkungan, yang menyebabkan manusia meniru yang lain serta mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, di sini kami punya alasan kuat untuk merencanakan produksi dengan cara membuat logo yang menarik serta memfoto produk katalog dengan segala peralatan yang baik untuk dilakukan ketika pemotretan. Dan inilah hasil foto yang kami buat untuk produk katalog brand kami. Nah, di sini dengan studio yang memadai kami dapat menghasilkan sebuah siluet yang jadi. Dan inilah untuk hasil foto produk katalog kami, beberapa macam artikel yang kami buat secara teliti dan telaten oleh desain artwork kami. Dan kami akan memberi logo yang telah kami buat
dengan brand kami. Inilah logo kami yang kami buat, yang memiliki unsur hitam dan putih. Dapat dianalogikan simbol kehidupan, sifat dan karakteristik manusia. Dan saya akan memperlihatkan lagi foto katalog dari artikel-artikel yang udah kami buat. Nah, di sini kelihatan sedang berproses untuk membuat video katalog kami atau foto katalog. Di sini kami meluncurkan sebuah brand yang bersifat simbol kehidupan dan sifat karakteristik manusia. Dan kami memiliki konsep terpengaruh dari seperti film, band, musik, dan beberapa visual lainnya seperti foto dan video. Dan saya akan bisa memperlihatkan artikel yang top reseller yang telah kami rangkum semuanya. Nah, ini dia kaos top reseller kami. Ini memiliki konsep estetis terpengaruh dari beberapa hal seperti film, band, musik, dan beberapa visual yang belum lama ini dibuat. Salah satunya terinspirasi dari hip hop Amerika yang sangat mempengaruhi gambar tersebut. Visual band itu seperti foto, branding, dan liriknya sangat memberi dampak untuk menjadi sebuah inspirasi dalam karya ini. Oke, baiklah. Saya akhiri. Itulah rencana yang saya garap dengan teman-teman saya untuk nge-branding sebuah brand kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipanda Nugraha dan sekarang saya akan membahas tentang problem-problem yang mungkin bermunculan saat kita membangun sebuah bisnis clothing line. Bisnis clothing line merupakan salah satu bisnis yang sedang diminati sekarang, dan kita bisa dibilang bahwa bisnis clothing line merupakan salah satu bisnis yang tricky untuk dihandle atau ditangani. Dan masalah-masalah umum yang muncul di dalam bisnis clothing line adalah mungkin bagaimana cara kita bertahan dengan persaingan pasar, terus bagaimana mendapatkan ciri khas dalam brand kita, mungkin bagaimana penempatan harga, terus misalnya developingnya gimana, produksinya bagaimana, dan mungkin juga masalah yang paling besar atau yang paling krusial adalah masalah kepemimpinan. Banyak brand lokal di Indonesia yang menjadi tidak bertahan lama, dimasalahkan mereka tidak memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin mereka tidak tahu bahwa brand sebuah clothing line harusnya seperti ini, mereka tidak tahu. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu akan medan yang akan dilewati, seperti pemimpin yang tahu harga pasar bahan-bahan, pemimpin yang bisa menghandle karyawan-karyawan atau bawah-bawahannya, pemimpin yang tahu bagaimana cara membuat pembeda brand mereka dengan brand yang lain, dan pemimpin yang tegas dan luwes dalam mencari kesempatan dan mengambil keputusan. Tentunya masalah-masalah yang berkaitan dengan pemimpin juga berkaitan juga dengan masalah-masalah umum yang terjadi, seperti misalnya pemilihan bahan, terus misalnya pemasaran dan range harga. Dan ya, yang salah satu yang menurut saya lumayan krusial adalah pemilihan bahan. Misalnya jikalau kita merupakan brand lokal yang bertumpu atau
inspirasi kita adalah brand-brand yang berada dari luar negeri, maka pemilihan bahan juga akan berbeda dengan brand-brand yang ada di luar negeri. Misalnya seperti orang luar negeri itu sangat menyukai atau memilih bahan yang lebih tebal dan hangat. Itu akan berbeda jika kita akan bersaing di pasar Indonesia, karena orang-orang kita itu lebih menyukai pakaian yang tipis dan nyaman dipakai dan juga adem gitu. Dan juga pemilihan range harga harus kita tahu bahwa bahan harganya segini dan produknya segini, dan juga kita akan mematok harga berapa itu sangat krusial juga agar kita bisa bersaing di pasar. Karena sekarang kita tahu bahwa sudah banyak sekali brand-brand lokal yang ada di luar sana di marketplace manapun, dan bagaimana kita menjadi sebuah brand yang memiliki ciri khas itu adalah hal-hal yang sulit. Ciri khas dari harga atau kualitas atau bagaimana itu adalah hal yang sulit. Dan ya itulah mengapa peran kepemimpinan itu sangat penting dalam masalah-masalah atau menyelesaikan masalah yang ada dalam brand. Mungkin itu saja tentang masalah-masalah yang ada dalam brand. Lanjut ke orang selanjutnya. Ini cukup dari saya, Bima Nugraha. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.